Bab 553 menepati janji. Angel yang telah bermimpi buruk dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan menelpon Valentino. Jangan khawatir, aku akan berada di sana tepat waktu untuk menghadiri pesta ulang tahun nenek besok. Setelah Valentino berkata secara singkat, dia langsung menutup telepon tanpa menunggu Angel bertanya lebih lanjut. Angel berdiri di depan ambang jendela sambil memandangi lampu-lampu gunung Cloud yang menyilaukan, seolah-olah dia masih bisa melihat Valentino. Meski hatinya merasa khawatir, tetap ada lebih banyak kepercayaan. Dia percaya bahwa apa yang dijanjikan Valentino padanya pasti akan Valentino tepati. Di lantai 5 Villa Cloud, 1 menit telah berlalu dan 50 pasukan berdarah dingin telah dijatuhkan ke lantai. Senjata di tangan mereka juga dilucuti oleh orang-orang Kasman. Sedangkan orang-orang Kasman dan para tentara keluarga Wijaya tidak terluka parah dalam pertarungan ini, karena mereka dilindungi oleh pelindung tubuh khusus dari keluarga Wijaya. Kalau terluka pun hanya luka kecil saja, sama sekali bukan masalah besar. Menghadapi keterampilan Valentino, Arvin dan Mark, termasuk Louis, semuanya terkejut sampai tidak tahu mesti berkata apa. Akhirnya mereka melihat kemampuan Valentino yang sesungguhnya. Chris memang telah melihat banyak adegan seperti itu, tetapi saat ini bawahannya tidak ada di sini. Valentino mengirim orang untuk menyelamatkan mereka. Hubungan persahabatan ini sangat berharga. Ini namanya habis gelap terbitlah terang. Bahkan Dalton yang hanya dalam 1 menit telah dipukuli sampai babak belur pun sangat terkejut melihat semua ini. Dari awal hingga akhir, pistol lemas di tangannya sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk menembak. Katakan padaku, siapa yang ingin mati? Kata Valentino dengan ringan, seolah-olah suara dewa turun dari langit. Suara itu bergema di telinga semua orang. Dalton terdiam sambil menundukkan kepalanya sedikit, lalu tiba-tiba mengulurkan tangan untuk mengangkat pistolnya dan mengarahkannya ke Valentino. Lihatlah sisi kiri jantungmu, kata Kasman sambil tersenyum dingin. Dalton terkejut lalu tanpa sadar melihat ke bagian kiri tempat jantungnya berada. Saat ini, di bagian itu terdapat sebuah titik berwarna merah yang menunjuk jantung Dalton. Setet. Saat ini, Dalton dan Chris sama-sama menarik napas sambil membelalakan mata. Brengsek! Hebat sekali kamu, Valentino. Kamu mendatangkan seorang ahli penembak jitu? Seru Chris. Bagi orang-orang seperti Dalton dan Chris yang berurusan dengan senjata sepanjang hari, tentu saja saraf mereka sangat sensitif. Dengan melihat titik merah itu, mereka langsung mengetahui bahwa itu adalah senapan sniper yang dilengkapi dengan sinar inframerah. Saat ini, Dalton sedang dibidik oleh senapan sniper. Tidak ada yang berani meragukan betapa dahsyatnya kekuatan senapan sniper yang dapat membunuh dengan 1 tembakan. Dalton yang sedang dibidik oleh senapan sniper tidak berani bergerak dan hanya berani memicingkan mata sambil mencari lokasi sniper itu. Senapan sniper otomatis M99 memiliki jangkauan efektif 1.500 meter dan kecepatan tembak awal 800 meter per detik. Dalam 2 detik, kalau jantungmu tidak hancur atau kepalamu tidak bocor, maka jangan panggil namaku. Ucap Kasman sambil melihat Dalton dengan tatapan penuh makna. Tidak mungkin. Kalian para orang negara Illinois tidak mungkin memiliki senjata yang begitu kuat. Dalton sama sekali tidak mempercayainya. Kasman mencibir dan berkata, kekuatan negara Illinois melampaui apa yang bisa kamu bayangkan? Dalton terdiam, sepertinya dia sudah pasrah dan perlahan-lahan meletakkan pistolnya. Namun, di detik berikutnya, Dalton mengangkat pistolnya secepat kilat dan langsung menembak ke arah puncak gunung. Bang! Sebutir peluru melesat melewati bau Valentino, tapi Valentino tidak bergerak. Duar! 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 Peluru melesat keluar dari moncong senapan Kasman, serangkaian tembakannya langsung membunuh Dalton. Kali ini, Valentino tidak menghentikannya. Jika orang seperti Dalton dibiarkan hidup, dia pasti akan membalas dendam dengan cara yang lebih kejam. Pada saat ini, pasukan berdarah dingin telah benar-benar musnah. Kalau kelak sampai diselidiki secara detail oleh pasukan berdarah dingin dan ketahuan siapa pelakunya, mereka pasti akan datang untuk membalas dendam. Namun, sekarang adalah sekarang dan nanti adalah nanti. Yang terpenting adalah selesaikan masalah di depan mata terlebih dulu. Sekujur tubuh Dalton terkena peluru yang tak terhitung jumlahnya. Darah menyembur keluar dari mulutnya dan kemudian jatuh ke lantai dengan mata terbelalak. Mati dengan tidak tenang. Dengan jatuhnya Dalton, anggota terakhir dari pasukan berdarah dingin pun menghilang.
Semua bahaya pun telah sirna. Brengsek! Kakak, kenapa kamu tidak menggunakan penembak jitu saja? Tanya Chris dengan sangat bingung. Kasman melirik Chris dan berkata, apakah menurutmu semudah itu untuk merekrut penembak jitu? Setelah kata-kata ini selesai diucapkan, seorang tentara keluarga Wijaya di belakang kerumunan mengulurkan tangan dan melemparkan sebuah senter laser inframerah. Alat bidikan ini sama persis dengan bidikan senapan sniper, dengan kata lain bisa dengan mudah dipalsukan. Chris melihatnya dengan ekspresi bingung dan setelah terdiam selama beberapa detik barulah berkata, luar biasa! Aku belajar trik lain lagi. Dalam peperangan boleh saja memakai trik licik. Tuan Muda Valentino. Kasman membawa para tentara keluarga Wijaya untuk memberi hormat kepada Valentino. Valentino memandang Kasman dengan senyum di bibirnya dan bertanya, lukamu sudah sembuh? Kasman mengangguk cepat dan menjawab, metode penyembuhan keluarga Wijaya sangat canggih, jadi itu bukan masalah besar. Aku dengar Tuan Muda Valentino membutuhkan personel, makanya aku segera datang kemari. Saat ini, meski lukanya belum sembuh total, tubuhnya tetap tidak ada masalah untuk bergerak. Harus dikatakan bahwa keluarga Wijaya memang sangat kuat. Hanya dalam beberapa hari, sudah bisa membuat Kasman keluar dari ruang rawat inap. Jika bukan karena metode penyembuhan yang canggih dari keluarga Wijaya, maka Kasman setidaknya harus berbaring di tempat tidur selama setengah bulan. Baiklah kalau begitu. Valentino meninggalkan atap villa dengan tangan di belakang punggungnya dan tersenyum ringan, lalu menghilang dari pandangan semua orang. Kasman tidak banyak bicara dan langsung memimpin lusinan tentara keluarga Wijaya untuk menangani masalah selanjutnya. Kalau sampai begitu banyak mayat pasukan berdarah dingin ini ketahuan, maka urusannya pasti akan lebih rumit. Arvin terdiam selama 2 menit, lalu berjalan menuju gerbang villa sambil menghela nafas panjang. Sedangkan Chris pun berhenti sejenak dan juga mengikuti jejak Arvin tanpa ragu-ragu. Pak Arvin, kenapa Anda juga ikut pergi? Teriak Mark sambil bergegas maju. Menepati janjiku kepada Tuan Valentino, kata Arvin tanpa menoleh ke belakang, lalu langsung membawa Chris berjalan menuju penthouse selangkah demi selangkah. Mark tercengang dan merasa sedikit ragu-ragu untuk ikut pergi. Seorang pria parubaya di belakangnya menghela napas dan berkata, Tuan Mark, apakah sampai sekarang kamu masih tidak mengerti? Kalau Tuan Valentino mau, dia bisa menghancurkan kita semua hanya dalam semalam. Bisa bersama dengan orang yang begitu kuat merupakan suatu kehormatan bagi kita. Setelah pria parubaya itu mengatakan ini, dia pun mengikuti jejak Arvin dan bergegas menuju puncak gunung. Kalau bukan karena Tuan Valentino, aku tidak akan pernah melihat anakku lagi. Wanita yang sebelumnya mengatakan akan menelpon keluarganya pun tanpa ragu mengikuti mereka dengan mengenakan sepatu hak tingginya. Budi menyelamatkan nyawa seperti jasa ayah dan ibu tidak bisa dilupakan. Semakin banyak orang secara spontan bergegas menuju puncak gunung. Sebenarnya di dalam hati, Mark juga mengakuinya, tetapi dia tiba-tiba merasa sedikit malu. Sekarang, setelah melihat pemandangan ini, jika Mark masih ragu-ragu lagi, maka dia akan terlihat seperti orang bodoh. Ayah, kita dari keluarga Brianto juga harus mengakui Valentino. Bukan, maksudku Tuan Valentino. Ucap Luis dengan wajah pucat dan suara yang kecil. Kakinya masih berdarah tanpa henti. Tidak lama lagi dia akan pingsan karena kehilangan banyak darah. Aku akan membawamu ke rumah sakit dulu. Lalu aku akan menebus kesalahanku pada Tuan Valentino. Mark tampak sangat khawatir. Serahkan saja padaku. Kasman melangkah maju untuk menyambut Luis. Kalian, Mark sedikit gugup. Bab 554 hanya akan mengikuti Tuan Valentino. Mereka yang bersedia mengikuti Tuan Muda Valentino adalah orang-orang kita. Jangan khawatir. Aku jamin dia baik-baik saja. Kasman menjawab dengan ringan dan kemudian meminta orang membawa Luis untuk diobati. Baiklah. Terima kasih. Mark tidak ragu-ragu lagi. Setelah melirik ke penthouse, dia membulatkan tekadnya untuk bergegas menuju lantai atas. Arvin dan Chris serta 70 anggota kamar dagang yang tersisa datang ke penthouse bersama-sama. Saat semua orang tiba di depan gerbang villa, mereka tidak berani melangkah maju lebih dekat dan hanya berdiri di tempat. Belasan petinggi terkenal di kota Neo ini merupakan orang terpandang. Sebagai anggota dari kamar dagang kota Neo, mereka semua dihormati oleh banyak orang. Namun pada saat ini, orang-orang ini seperti seorang bawahan yang ingin bertemu dengan bos mereka dengan ekspresi penuh harapan dan sedikit gelisah di wajah mereka.
Arvin yang ragu-ragu sejenak, akhirnya membuka mulut dan berkata, "Tuan Valentino, kami mohon untuk bertemu. Tuan Valentino, kami memohon agar bisa bertemu dengan Tuan Valentino." Teriak semua orang di belakangnya. Tidak peduli pria atau wanita dan berapa umur mereka. Semuanya berteriak dengan sangat hormat. Setelah beberapa saat di atas tanah kosong di hadapan semua orang, tiba-tiba muncul sebuah bayangan yang sangat panjang. Itu adalah bayangan yang terpapar oleh cahaya lampu villa dan sosok Valentino juga muncul kembali di atap villa. Valentino menatap kerumunan dengan tatapan merendahkan. Valentino memang memandang mereka semua dengan tatapan merendahkan, tapi tidak ada satu pun dari mereka yang tidak puas. Sebaliknya mereka merasa itu memang sudah seharusnya. "Bu!" Detik berikutnya, Arvin berlutut dengan bunyi gedebuk kencang dan bersujud kepada Valentino. "Terima kasih Tuan Valentino telah menyelamatkanku." "Bu! Bu!" Segera setelah itu, bunyi gedebuk dari belasan orang di belakangnya yang berlutut satu demi satu itu terdengar seperti suara sedang memasukkan pangsit. Chris menggertakkan giginya dan memilih untuk berlutut dengan satu lutut. "Terima kasih atas budi Tuan Valentino," teriak semua orang dengan penuh hormat. Hanya pada saat menghadapi kematian barulah manusia bisa mengerti betapa berharganya kehidupan itu. Di hadapan kehidupan, semua yang disebut dengan martabat, kehormatan, status dan kekayaan bukanlah apa-apa. Perasaan ini lebih tepat untuk orang-orang seperti Arvin yang baru saja melewati gerbang neraka. Jika bukan karena Valentino, mereka semua pasti sudah menginjak jembatan reinkarnasi. Mana mungkin mereka masih punya kesempatan untuk berlutut di depan Valentino. Jadi mereka juga merasa sudah seharusnya berlutut di depan Valentino. Siapa yang akan menolak satu kali berlutut diganti dengan satu nyawa? "Terima kasih atas budi luhur Tuan Valentino." Kata-kata yang penuh dengan rasa hormat bergema di Gunung Cloud untuk waktu yang lama. Semua petinggi di kota Neo pun berlutut dan berbicara dengan hormat. Betapa menakjubkannya ini. Kalau sampai ada orang lain yang melihat itu, diperkirakan akan terkejut sampai membuka mulutnya lebar-lebar. Sedangkan sebuah nama Tuan Valentino ini benar-benar meletakkan dasar bagi status Valentino di kota Neo. Maple Rain Real Estate yang merupakan kekuatan baru di kota Neo didapatkan oleh Valentino dengan mudah. Sementara itu kekuatan lama seperti grup Nagasan dan kamar dagang kota Neo kini telah menyerah. Di kota Neo, tidak akan ada lagi yang bisa menghentikan langkah Valentino. "Bangunlah." Valentino melambaikan tangannya dengan santai. "Terima kasih Tuan Valentino." Semua orang tidak berani membantah. Mereka pun merespons dengan cepat dan berdiri perlahan. Sedangkan Valentino berdiri tegak tanpa berbicara, tidak terlihat ada niat untuk bicara lebih dulu. Dia sepertinya sedang menunggu Arvin dan yang lainnya bicara. "Tuan Valentino, mulai sekarang grup Nagasan akan mengikuti Tuan Valentino dan bersedia menjadi bawahan Tuan Valentino. Grup Nagasan akan melakukan semua yang Tuan Valentino minta tanpa banyak bertanya." Arvin lebih dulu mengungkapkan maksudnya. Perkataan ini hanya mewakili grup Nagasan. Sedangkan pemikiran para anggota kamar dagang kota Neo, Arvin tidak ingin ikut campur dan dia pun terlalu malas untuk ikut campur. Dia hanya tahu bahwa mengikuti Valentino adalah keputusan yang paling tepat. Tidak lama setelah Arvin selesai bicara, suasana kembali ramai. Mulai hari ini, grup Dalio akan mengikuti Tuan Valentino. Grup Rajasa hanya akan mengikuti Tuan Valentino. Grup Estro hanya akan mengikuti Tuan Valentino. Grup Samudra, grup Global Jaya, keluarga Brilliantu dari kota Neo hanya akan mengikuti Tuan Valentino. Kata-kata hormat terdengar satu persatu. Para bos besar di kota Neo ini angkat bicara dan menyatakan kesetiaan mereka kepada Valentino. Tidak ada yang ragu sama sekali. Dari lubuk hati terdalam, mereka semua ingin mengikuti Valentino. Bahkan lebih hormat daripada saat bertemu dengan ketua Arvin. Semua orang di sana berjumlah 72 dan semuanya bersedia mengikuti Valentino dengan tulus. "Kalau begitu, aku pikir kamar dagang kota Neo tidak perlu ada lagi. Kalaupun ada, posisi sebagai ketua harus diduduki oleh Tuan Valentino." Saran Arvin setelah melihat semua orang menyerahkan diri. Semua orang pun mengangguk, tidak ada yang keberatan. "Semua terserah pada keputusan Tuan Valentino dan Pak Arvin, kami akan mengikuti," kata Mark. "Bagaimana menurut Anda, Tuan Valentino?" Arvin mendongak dan menatap Valentino. "Kalau begitu, mari kita bentuk aliansi baru lagi." Ekspresi Valentino terlihat tenang, tetapi saat ini hatinya juga sedikit tergerak.
Setelah malam ini, kota Neo ini akan disatukan oleh Valentino. Menyatukan kota Neo dan berada di puncak paling tinggi, kemudian tidak ada lagi yang bisa melawannya. Setelah semua kekuatan distabilkan, tiba saatnya untuk menghadap keluarga Wijaya. Seseorang menyarankan, "Baiklah, Tuan Valentino, bagaimana kalau aliansi baru ini kita namakan Asosiasi Maple Rain?" Ada orang yang mengangguk dan ada orang yang menggelengkan kepala. Sebaliknya, bagi Valentino itu hanyalah sebuah nama, jadi itu tidak menjadi masalah. Semua orang mulai berdiskusi untuk memberikan nama pada aliansi baru itu. Mengenai nama aliansi, aku punya suatu pendapat. Arvin yang diam sejak tadi akhirnya berbicara. Saat Arvin membuka mulutnya, semua orang langsung menutup mulut mereka. Lagi pula, selain Valentino, posisi grup Nagasan adalah yang tertinggi di sana. Coba Pak Arvin katakan. Valentino melambaikan tangannya perlahan. Aku pikir kata Valentino dari nama Tuan Valentino sangatlah diperlukan. Hanya dengan cara ini, kami dapat menunjukkan kesetiaan kami kepada Tuan Valentino. Selain itu, begitu aliansi dibentuk, kita pasti akan menjadi kekuatan terkuat di kota Neo. Aku juga yakin bahwa di bawah kepemimpinan Tuan Valentino, kita semua pasti akan menciptakan negara keuangan yang kuat. Kita bisa menggunakan kata kaisar dan kerajaan, digabungkan menjadi kaisar kerajaan sehingga memiliki arti yang sangat kuat. Jadi, bagaimana kalau aliansi baru kita ini dinamakan Asosiasi Valentino Empire? Kata Arvin sambil mengelus dagunya. Semua orang merenung selama beberapa detik, Mark adalah orang pertama yang berbicara. Boleh, aku setuju. Meskipun Valentino Empire terdengar sedikit kekanak-kanakan, ikut bersama dengan Tuan Valentino juga tidak apa kekanak-kanakan sesekali, ya kan? Benar. Bersama Tuan Valentino, kita juga bisa menjadi muda kembali. Pakai nama ini saja. Semua orang berkata serempak. Semuanya merasa nama itu lumayan bagus. Kalau begitu pakai nama ini saja. Valentino menggelengkan kepalanya sambil tersenyum ringan, lalu mengangguk setuju. Baik. Arvin bertepuk tangan dan berkata, Asosiasi Valentino Empire telah dibentuk dan grup Nagasan adalah yang pertama bergabung. Yang kedua adalah keluarga Brianto. Kami juga ikut. 72 orang. Semuanya masuk ke Asosiasi Valentino Empire. Selain itu, ini masih permulaan. Kamar Dagang Kota Neo masih memiliki 100 anggota yang akan bergabung nanti. Bab 555 nama yang menggetarkan Kota Neo. Ada Maple Rain Real Estate, keluarga Cendana, keluarga Laki, juga keluarga Kusuma serta kekuatan yang dikembangkan Valentino secara diam-diam yang akan bergabung dalam Asosiasi Valentino Empire. Mulai sekarang, mungkin tidak ada orang yang mampu mencapai setengah dari kekuatan asosiasi ini di Kota Neo. Nama Valentino Empire menggetarkan seluruh Kota Neo. Mulai dari sekarang, Kota Neo akan menghormati Tuan Valentino. Arvin berteriak kencang. Mulai sekarang, Kota Neo akan menghormati Tuan Valentino. Orang-orang ikut meneriakkan kalimat tersebut. Sejak aliansi itu didirikan, Valentino menjadi ketua asosiasi Valentino Empire. Setelah usaha beberapa waktu ini, akhirnya Valentino berhasil menduduki posisi puncak di Kota Neo. Yang terpenting adalah Arvin dan yang lainnya hanya mengakui Valentino seorang, bukan keluarga Wijaya. Inilah alasan kenapa awalnya Valentino rela merasakan penderitaan dan berusaha menaklukkan berbagai kekuatan besar di Kota Neo dengan usahanya sendiri. Sama seperti yang dikatakannya, hal-hal yang didapatkan dengan usahanya sendiri barulah miliknya sendiri. Kota Neo ditaklukkan oleh Valentino seorang, jadi tentu saja semua orang menghormati Valentino. Bahkan sepertinya, Arvin akan mematuhi semua perintah Valentino. Setelah orang-orang bubar, Arvin memimpin Chris kembali ke villa keluarga Nagasan. Saat ini, villa keluarga Nagasan sudah dibersihkan Kasman dan yang lain hingga jadi bersih sekali. Sudah sama sekali tidak ada jejak darahnya. Lihat tidak, ayah? Biarkan para profesional melakukan hal-hal bidang mereka. Orang-orang bawahan Valentino itu bukan orang biasa. Puji Chris sambil berkeliling di dalam villa. Mereka tidak terlalu mengkhawatirkan kejadian malam ini. Jika kerjasama antar 70 lebih perusahaan yang ditambah lagi dengan kekuatan Valentino sendiri tidak mampu meredam masalah ini, lantas apa arti asosiasi itu dibentuk? Arvin melihat ke arah penthouse dengan penuh hormat. Chris, meski suatu saat nanti kalau Tuan Valentino meninggalkan Kota Neo, tetap ingatlah hari ini. Di Kota Neo ini, tidak ada orang yang dapat mencapai puncak yang telah dicapai Tuan Valentino lagi. Kata Arvin penuh arti. Mendengar itu,
Chris sempat tertegun sesaat, kemudian dia berkata, "Ayah, apa maksudnya? Apa Valentino akan pergi?" "Panggil Tuan Valentino," teriak Arvin. Kemudian, barulah dia berkata, "Orang yang hebat tidak hanya akan menetap di sebuah kolam Cotaneo ini, skalanya terlalu kecil. Jadi, mana mungkin langkah Tuan Valentino terhenti hanya di kota ini?" Chris mengerjap-ngerjapkan matanya, lalu dia berkata, "Kalau begitu nanti setelah Tuan Valentino pergi, apakah aku bisa bersama Angel?" "Biadab," Arvin menampar putranya. Kemudian, Arvin menunjuk wajah Chris sambil memarahinya. "Kalau kamu berani bersikap tidak hormat pada istrinya Tuan Valentino, maka kamu bukan lagi anakku." "Hah?" Setelah mengatakannya, Arvin membalikkan tubuhnya sambil berjalan masuk ke rumah. Chris berdiri diam di tempat, dia bergumam, "Aku hanya bercanda, aku juga takut mati kok." Di dalam sebuah kamar presiden suite di sebuah hotel bintang 5 di Cotaneo, Jackson, si penanggung jawab utama bagian Asia Group Global, sedang duduk sambil minum teh seorang diri. Di sampingnya ada seorang wanita cantik berusia 30-an yang mengenakan pakaian kerja profesional dan terlihat penuh aura yang sedang melayaninya dengan penuh hormat. "Tuan Jackson, sisa 40 menit sebelum penerbangan Anda. Sudah saatnya kita berangkat ke bandara," kata asisten itu sebelum melirik sekilas pada jam. Jackson menegakkan tubuhnya secara perlahan, lalu menyandarkan kepalanya di atas sofa kulit. Sepasang tangannya terulur di samping, dirinya terlihat puas. "Cotaneo adalah kota yang bagus. Aku jadi tidak rela pergi dari sini," kata Jackson dengan nada menggoda sambil menyipitkan sepasang matanya. Asisten wanita di sampingnya tertegun sesaat, kemudian dia berkata dengan serius, "Tuan Jackson, kalau begitu kita berinvestasi dan menetap di Cotaneo. Kita beli Cotaneo." Namun, Jackson malah menggelengkan kepalanya. "Kalau itu cari masalah sendiri namanya. Kamu tidak tahu bahwa Valentino memiliki banyak strategi. Pendapatnya terhadap permasalahan dan kemampuannya setara dengan CEO kita." Saat membahas Valentino, tatapan Jackson jadi terlihat penuh dengan pujian. Mendengarnya, asisten wanita itu terkejut sekali. Jackson sudah bertemu dengan banyak orang selama ini. Untuk orang-orang yang kedudukannya setara dengannya itu, banyak orang yang hanya berpura-pura, jarang ada teman sejati. Orang-orang digolongkan berdasarkan kelompok, sementara orang-orang itu sama sekali tidak berhak berteman dengan Jackson. Grup Global adalah perusahaan terkenal di dunia, sementara itu Jackson adalah penanggung jawab perusahaan di bagian Asia, jadi dia mengatur banyak sekali anak perusahaan. Dengan begitu, posisi Jackson bukanlah posisi yang biasa. Padahal Jackson hanya bertemu dengan Valentino sekali, tapi dia sudah memberinya penilaian yang begitu tinggi. Bahkan, dia membandingkan Valentino dengan CEO Grup Global. Hal ini, sang asisten wanita merasa hal ini sangat tidak masuk akal. "Aku malah merasa, Tuan Valentino terlihat sangat biasa." Asisten wanita itu memberikan pendapatnya setelah terdiam beberapa saat. Jackson tersenyum tipis dan berkata, "Jadi, inilah kenapa aku bisa menduduki posisi ini, sementara kamu hanya bisa menjadi asistenku." Mendengarnya, wajah asisten wanita itu memerah. Jackson sama sekali tidak bermaksud merendahkannya. Dengan identitas Jackson sekarang, dia tidak akan melakukan hal-hal yang tidak berarti. Dia hanya mengatakan yang sebenarnya. Justru karena pemikiran Jackson sangat jauh dan dia memiliki kemampuan yang sangat hebat, makanya dia bisa menduduki posisi ini. "Aku merasa Tuan Valentino lebih mirip orang yang sukses mendadak karena beruntung. Dia tidak ada bedanya dengan anak-anak orang kaya yang suka menghabiskan uang. Kalau tidak ada orang cerdas yang akan menghabiskan uang 20 triliun untuk membeli sebuah villa." Asisten wanita itu tetap tidak mengerti. Kesempatan hanya diperuntukkan pada orang-orang yang siap. Tentu saja juga harus ada sedikit keberuntungan. Kalau dapat memanfaatkan waktu, lokasi dan koneksi secara bersamaan, ditambah dengan sedikit keberuntungan, maka seseorang bisa memperoleh kesuksesan besar. Jawab Jackson penuh arti. "Aku tidak memahami keputusan CEO. Bisa-bisanya beliau memberikan villa semahal itu." Saat teringat akan hal ini, si asisten wanita masih menyayangkannya. "Itu hanyalah sebuah villa. Kamu tidak tahu bahwa koneksi yang kuat jauh lebih berharga dibanding uang?" kata Jackson sambil tersenyum pelan. Belum sempat asistennya menjawab, mendadak pintu diketuk. Lalu, Jackson juga mengetukkan jarinya ke meja sebagai pertanda izin pada orang itu untuk masuk. Lalu, seorang pengawal berpakaian hitam melangkah masuk dengan cepat dari luar pintu. "Tuan Jackson, ada yang terjadi di Villa Cloud,"
Ada organisasi pembunuh luar negeri yang mengepung orang-orang grup Nagasan dan kamar dagang kota Neo di villa keluarga Nagasan. Lapor pengawal itu tanpa berbasa-basi. Meski kejadian yang terjadi di Villa Cloud bisa ditutup-tutupi dari warga kota Neo, mereka tetap tidak akan bisa menutupinya dari grup global sebagai pemilik Villa Cloud. Oh, mendengarnya Jackson pun menolehkan kepalanya. Hal ini menarik perhatiannya. Grup Nagasan sulit dihadapi. Organisasi pembunuh itu hendak membunuh Arvin dan 80 orang lainnya. Tapi saat itu, Tuan Valentino muncul. Mendengarnya, Jackson melirik sekilas pada asisten wanitanya. Dia duduk tegak sambil berkata, "Teruskan." Dalam waktu semenit, 50 anggota pembunuh itu dihabisi semuanya. Para bawahan Tuan Valentino memiliki kemampuan yang profesional, mereka membersihkan tempat kejadian perkara itu. Selain itu, Arvin dan yang lain juga pergi berdiskusi dengan Valentino di puncak gunung. Kami tidak tahu apa yang terjadi di penthouse. Nada suara pengawal itu rendah sekali. Namun saat menceritakan bagaimana para pembunuh bayaran itu dihabisi dalam waktu semenit, bulu kuduknya meremang.